Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Destiani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pernahkah Anda semua membayangkan bahwa dalam setiap gigitan ikan bakar yang kita makan atau bahkan dalam setiap seteguk air yang kita minum dari botol kemasan sekali pakai ada material tak kasat mata yang perlahan menumpuk di dalam tubuh kita, material yang tak bisa hancur selama seratusan tahun? Ya, material itu adalah mikroplastik. Hari ini, saya, Dini Prastiawati, dengan NPM 25130240072, mahasiswi semester 2 Pendidikan Biologi Universitas Lampung, akan mengajak kita semua untuk melihat realitas pahit yang tengah dihadapi oleh bangsa kita melalui presentasi saya kali ini yang berjudul Darurat Sampah di Indonesia, Ancaman bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia. Baiklah, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK pada akhir tahun 2025, Indonesia tercatat menghasilkan sebanyak 25 juta ton sampah per tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20,45% atau setara dengan 5 ton merupakan sampah plastik. Namun, apakah Anda tahu bagian mana yang paling ironis? Dari jutaan ton sampah plastik yang kita buang setiap harinya, hanya 11% yang berhasil masuk ke dalam industri daur ulang. Lalu, kemana perginya 89% sampah lainnya? Sebagian besar berakhir di TPA, menggunung, dan bahkan yang paling mengerikan sebanyak 36% lainnya bocor ke lingkungan terbuka, seperti menyumbat saluran air di kota atau bahkan hanyut lepas ke perairan kita. Kebocoran sampah plastik ini bukanlah hal yang sepele. Studi terbaru dari Bappenas menunjukkan bahwa pencemaran sampah plastik di perairan kita telah menyebabkan kerugian ekonomi sebanyak 12,1 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini karena sektor pariwisata kita yang semakin menurun akibat pantai yang kotor dan juga nelayan yang kesulitan mendapatkan ikan karena jaringnya lebih sering menangkap sampah. Citra satelit yang dirilis oleh BRIN juga mendeteksi adanya 3 jalur utama masuknya sampah-sampah plastik ini ke lautan Nusantara. Yang pertama yaitu Sungai Citarum di Jawa Barat, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan Sungai Kapuas di Kalimantan. Sungai-sungai ini yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru malah menjadi jalan tol bagi jutaan ton sampah menuju ke samudra luas. Dan dari laut itulah masalah besar berikutnya pun muncul. Ketika sampah plastik terapung di lautan, terpapar sinar panas matahari, dan dihantam ombak terus-menerus, mereka tidak benar-benar hilang. Sampah plastik tersebut justru terfragmentasi menjadi butiran-butiran halus yang berukuran kurang dari 5 mm yang kita sebut sebagai mikroplastik. Nah, disinilah lingkaran setan itu bekerja. Mikroplastik ini menyerupai plankton kecil sehingga hewan-hewan laut tersebut memakan mikroplastik ini secara tidak sengaja. Lembaga Ilmu Pengetahuan Kelautan Indonesia menemukan fakta yang mengejutkan bahwa 92% sampel ikan yang dijual di pasar tradisional di Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan telah terkontaminasi oleh mikroplastik. Lalu artinya apa? Ikan-ikan yang telah terkontaminasi mikroplastik tersebut kita tangkap, kita beli, kita masak, dan kita sajikan di meja makan keluarga kita sendiri. Menurut kajian ilmiah yang dimuat dalam Nusantara Hasanah Journal, rata-rata partikel yang terkandung di dalam tubuh manusia di Indonesia yaitu diperkirakan mencapai 15 gram per bulan. Selanjutnya, mari kita renungkan sejenak bagaimana partikel plastik yang berbahaya ini
dapat merusak tubuh kita? Para ahli kesehatan merumuskan ada 3 jalur utama masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, ingesti atau pencernaan. Misalnya saat kita makan seafood atau makanan yang telah terkontaminasi oleh mikroplastik, dan juga saat kita meminum air dari kemasan sekali pakai. Bahkan, Kemenkes menegaskan bahwa kandungan mikroplastik dalam air kemasan sekali pakai dapat mencapai 0,9 partikel per liter. Yang kedua yaitu inhalasi, yaitu ketika kita menghirup udara yang ada di perkotaan, yang mana dalam udara itu terkandung mikroplastik yang halus dari hasil gesekan ban kendaraan atau juga dari serat kain yang disintetis. Nah, yang ketiga yaitu dermal atau penyerapan kulit melalui penggunaan kosmetik atau pembersih wajah yang mengandung mikrobat. Nah, ketika mikroplastik itu berhasil menembus dinding usus kita, maka partikel itu akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, senyawa kimia berbahaya seperti bisphenol A atau BPA dan phtalates yang terkandung dalam plastik itu bertindak sebagai endokrin disruptor, yang mana itu mengacaukan sistem imun dan juga hormon di tubuh kita. Nah, akibat jangka panjangnya itu, kita dapat mengalami risiko peradangan usus kronis, penurunan fungsi kognitif otak, gangguan kesuburan, hingga memicu kanker. Melihat situasi yang darurat seperti ini, tentu kita tidak boleh diam saja. Pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menegaskan langkah baru yang ambisius melalui Rakornas Pengelolaan Sampah, yaitu Visi Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029. Nah, salah satu transformasi tata kelola yang paling krusial adalah penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR. Nah, kebijakan ini memaksa para produsen industri besar untuk bertanggung jawab menarik kembali dan mengolah kemasan plastik yang telah mereka pasarkan. Selain itu, Indonesia juga sudah mendorong untuk implementasi ekonomi sirkular nasional. Nah, ada juga pajak yang dikenakan untuk penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Namun, rekan-rekan sekalian, regulasi tadi tidak akan pernah cukup tanpa adanya perubahan perilaku dari bawah, yaitu dari diri kita sendiri. Sekitar 56,7% sampah di Indonesia disumbang langsung oleh aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita ubah gaya hidup kita mulai sekarang dengan menerapkan beberapa prinsip sederhana. Misalnya, dengan mengurangi penggunaan sampah ataupun kemasan sekali pakai, dengan menggantinya menggunakan misalkan tumbler untuk minum ataupun tas kain untuk berbelanja. Yang kedua, yaitu memanfaatkan barang-barang yang bisa digunakan berulang-ulang sehingga meminimalisir adanya sampah yang dibuang. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini secara sederhana yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dimanfaatkan untuk kompos dan sampah anorganik dibuang ke bank sampah terdekat. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada kalimat reflektif yang ingin saya sampaikan. Plastik memang dirancang oleh manusia agar dapat bertahan ratusan tahun di atas bumi. Namun, plastik sama sekali tidak pernah dirancang untuk dapat bertahan di dalam tubuh manusia. Menyelamatkan lingkungan dari darurat sampah plastik saat ini bukan lagi sekadar menyelamatkan penyu di lautan ataupun pohon di hutan, tetapi ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan kehidupan dan kesehatan anak cucu kita di masa depan, menyelamatkan air yang kita minum, menyelamatkan makanan yang kita konsumsi setiap hari, dan menyelamatkan bumi, tempat yang kita tinggali. Oleh karena itu, marilah kita jaga lingkungan kita dari diri kita sendiri, dari hal kecil, dan mari kita mulai dari sekarang. Saya, Dini Prastiawati, mohon pamit undur diri.
Selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.